Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Sabatina dengan NPM 2069003 akan menyampaikan sebuah presentasi dari jurnal internasional dengan judul Effects of Melatonin Treatment on the Enzymatic Browning and Nutritional Quality of Fresh Cut Pear Fruit. Saya yakin di antara kita pasti tahu apa itu buah pir. Nah, untuk saat ini, buah pir semakin populer karena kandungan nutrisi dan sensorinya. Dan akhir-akhir ini juga, buah potong menjadi tren karena buah ini sangat mudah untuk dimakan dan terhitung cepat, tidak ribet. Namun, kerusakan dapat terjadi ketika buah pir ini dipotong, seperti buah akan menjadi coklat, lalu akan menjadi busuk, dan juga yang lainnya. Nah, maka dari itu, teknologi yang baik harus didapatkan dan digunakan untuk menghindari pencoklatan dari buah pir ini. Lalu apa sih yang menjadi tujuan dari penelitian ini? Jadi tujuannya yaitu untuk memilih konsentrasi melatonin yang optimal dan untuk mengetahui pengaruh melatonin terhadap pencoklatan enzimatis, pertumbuhan mikroorganisme, kandungan total asam fenolik, dan asam askorbat serta kapasitas antioksidan buah pir potong segar selama penyimpanan. Alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu ada buah pir dengan ukuran dan juga bentuk yang sama, lalu ada 200 mikroliter per liter sodium hipoklorit, lalu ada pisau buah dan juga air suling. Lalu di sini kita akan membahas metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada fruit treatments atau perawatan buah. Jadi di sini buah pir akan disterilkan menggunakan sodium hipoklorit selama 2 menit. Lalu setelah itu buah akan dicuci menggunakan air suling. Lalu setelah itu buah akan dikupas dan dibagi menjadi 8 bagian. Lalu setelah itu buah pir akan diberikan konsentrasi melatonin selama 5 menit. Lalu buah pir akan dibungkus menggunakan plastik dan akan disimpan di bawah kondisi 4 derajat Celcius dan 95% RH. Nah, selama penyimpanan dalam plastik ini disimpan selama 8 hari dan pada hari 0, 2, 4, 6, dan 8 sampel akan diambil untuk menentukan indeks pencoklatan, kekerasan daging, dan kandungan total padatan terlarut. Kemudian setelah itu dibekukan dengan nitrogen cair dan disimpan pada suhu min 80 derajat Celcius untuk analisis selanjutnya. Yang kedua ada pengukuran BI, kekencangan daging, kandungan TSS, dan keasaman yang dapat dititrasi. Nah, jadi di sini pengukuran BI dilakukan dengan menggunakan persamaan Browning Index atau BI, lalu kekerasan daging diukur menurut Gomez, Fundu, Pocas, dan Almeida Up, lalu kandungan TSS diukur dengan refraktometer genggam WYT32, dan keasaman titrasi diukur dengan titrator otomatis. Yang ketiga adalah penentuan MDA dan H2O2 isi. Jadi di sini ada rumus yang digunakan untuk menghitung kandungan MDA yang tertera seperti yang ada di slide. Jadi nanti hasil yang dinyatakan sebagai satuan itu N mol per gram berat segar. Selanjutnya yang keempat ada pengukuran mikroorganisme. Jadi di sini 10 gram sampel buah pir ditempatkan dalam kantong homogen steril yang berisi 90 ml NaCl 0,85% dan diketuk selama 2 menit untuk menyiapkan sampel homogenat 1:10. Plat dengan jumlah koloni antara 30 CVU dan 300 CVU dipilih untuk dihitung. Hasilnya nanti dinyatakan sebagai unit CVU per gram berat segar. Yang kelima ada pengukuran kandungan total fenolik. Jadi di sini kandungan total fenolik buah pir potong segar dievaluasi dengan metode Valencia-Salteu dengan beberapa modifikasi. Nah, nanti di sini ada setara asam galat yang digunakan untuk menyatakan hasil dengan satuan miligram asam galat per kilogram berat segar. Yang keenam ada pengukuran kapasitas antioksidan kapasitas. Nah, di sini kapasitas antioksidan diukur dengan analisis 1,1 diphenyl 2 pikral hidrasil atau di PPH dan penangkal radikal ABTS menurut Zheng, Shi, Yan, Liu, dan Zheng dengan sedikit modifikasi. Nah, di situ juga ada rumus yang akan digunakan untuk menghitung dari kapasitas antioksidan ini. Yang ketujuh ada pengukuran kandungan asam askorbat.
Nah, metode ekstraksi asam askorbat dianalisis menurut Odriozola, Serrano, Hernandez Jover, dan Martin Biloso. Hasil nanti dinyatakan dalam satuan miligram asam askorbat per kilogram berat segar. Yang kedelapan ada pengukuran aktivitas PAL, CHS, dan PPO aktivitas. Jadi di sini aktivitas PAL dan PPO diuji menurut Gao, Chai, Cheng, dan Chow. Aktivitas CHS diukur dengan ELISA menggunakan kit uji CHS sesuai dengan instruksi pabrik. Yang kesembilan ada analisis PCR kuantitatif real time dari ekspresi gen. Jadi di sini PCR kuantitatif real time dilakukan menggunakan SYBR, Premix Extax atau dari Takara Biotechnology dalam sistem PCR real time. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada analisis statistik. Jadi di sini nanti data dinyatakan sebagai mean, kurang lebih standar deviasi, dan dianalisis dengan analisis varian satu arah atau ANOVA, SPSS versi 11,5 SPSS in Chicago, USA digunakan untuk melakukan analisis statistik. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke result and discussion atau hasil dan pembahasan. Yang pertama akan dibahas di sini yaitu dari pengaruh perlakuan melatonin pada Brownie Index buah pir potong segar. Jadi selama penyimpanan, Brownie Index meningkat secara bertahap. Pada gambar grafik di sini, gambar 2A, jadi setelah 8 hari, Brownie Index dari buah pir yang diberi melatonin secara signifikan lebih rendah daripada buah kontrol, dan perlakuan melatonin memiliki efek yang paling signifikan. Yang kedua, ada efek pengobatan melatonin pada isi MDA dan H2O2 dari buah pir yang dipotong segar. Nah, ada grafik di sini dari gambar 2A. Jadi dari hasil MDA mengalami perubahan yang konstan ya. Dari kandungan MDA yang diberikan, melatonin meningkat secara bertahap selama 6 hari pertama, lalu kemudian menurun pada akhir penyimpanan dari buah pir ini. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh perlakuan melatonin terhadap pertumbuhan mikroorganisme buah pir potong segar. Nah, di sini ada grafik lagi. Jadi nanti setiap pembahasan akan ada grafik. Di sini pada gambar 2C, jumlah total koloni yang diobati dengan melatonin ini secara bertahap meningkat selama penyimpanan. Lalu pada pengaruh pengobatan melatonin pada kandungan total fenolik buah pir potong segar, pada gambar 3A, kandungan total fenolik pir melatonin secara signifikan lebih tinggi daripada pir yang terkontrol. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh pengobatan melatonin pada kandungan asam askorbat buah pir potong. Jadi di sini kandungan asam askorbat yang terlihat pada gambar 3B menunjukkan penurunan bertahap selama 6 hari pertama. Lalu pada pengaruh pengobatan melatonin pada kapasitas antioksidan dari buah pir potong segar ditunjukkan pada gambar 3C. Aktivitas scavenging di PPH secara signifikan meningkatkan gen melatonin pada hari ke-4 hingga hari ke-8. Yang selanjutnya ada pengaruh pengobatan melatonin pada aktivitas PAL, CHS, dan PPO buah pir potong segar. Jadi di sini ada 3 grafik di mana sama-sama dari mereka ada yang diberi melatonin dan juga ada yang tidak diberi melatonin. Jadi yang pertama ini ada aktivitas PAL. Jadi dari buah yang diberikan melatonin ataupun yang tidak diberikan melatonin secara signifikan menurun dalam waktu 4 hari. Lalu ada aktivitas dari CHS juga menurun selama 4 hari pertama, lalu akhirnya naik selama penyimpanan. Dan untuk aktivitas PPO diketahui bahwa menurun selama penyimpanan. Dan untuk kesimpulan dari setiap pembahasan yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan melatonin pada konsentrasi 0,1 mm paling efektif untuk mengendalikan pencoklatan dari buah pir dan mempertahankan kualitas dari buah pir potong segar. Dan selain itu, aktivitas PAL dan CHS meningkat dan aktivitas PPO menurun. Perlakuan melatonin pada konsentrasi perantara mungkin merupakan strategi yang berguna untuk menjaga kualitas dari buah potong segar dan menghambat pencoklatan yang masih menjadi masalah pada buah pir potong segar. Baik, demikian presentasi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.